Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Faris Saputra. Lalu ada teman saya Gaby Maharani, saya Najwa Gustinalasa, saya Divansya, dan saya Jomka Harsyanda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ledakan alga bloom di kolam ikan. Berikut videonya. Alga adalah organisme sederhana seperti tumbuhan yang mudah ditemukan di habitat lembab. Beberapa di antaranya uniseluler dan mikroskopis, sementara yang lain multiseluler dan ukurannya cukup besar. Ukurannya dapat bervariasi dari 1 mikron hingga 50 meter. Alga ditemukan di berbagai habitat lembab seperti genangan air, parit, celah batu, sungai, dan lain-lain. Beberapa alga menempel pada batu, sementara yang lain berenang atau mengapung di air kolam, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Alga besar yang tumbuh di laut disebut rumput laut dan termasuk jenis yang dikenal sebagai kelp. Beberapa juga ditemukan di kulit pohon atau tumbuh di dalam tumbuhan dan hewan. Beberapa juga menunjukkan hubungan simbiosis dengan yang lain. Misalnya lumut kerak menunjukkan simbiosis antara alga dan jamur. Mereka kaya akan klorofil sehingga terlihat seperti lapisan tipis berwarna hijau di permukaan danau dan kolam. Pernahkah Anda memperhatikan mereka? Karena alasan ini mereka juga dikenal sebagai rumput air. Penyebab ledakan alga terjadi ketika ada kombinasi kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup alga. Oleh karena itu, muncullah relatif singkat yang berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan di area tertentu. Satu syarat utama adalah nutrisi, nitrogen, dan fosfor yang melimpah di dalam air. Nutrisi berasal dari upwelling curah hujan dan ukuran keluar air limbah. Ketika nutrisi meningkat, maka kombinasi yang tepat antara suhu air, sinar matahari, salinitas, dan sirkulasi serta pergerakan air dapat memicu ledakan alga. Nah, karena adanya limpasan pupuk tangki, septi bocor, dan limpasan air hujan, nah maka polusi inilah yang menyebabkan danau, kolam, sungai, dan laut itu tercemar. Ketika perairan menerima nutrisi berlebih seperti nitrogen dan fosfat, misalnya dari limbah pertanian atau rumah tangga, maka terjadilah proses yang disebut eutrofikasi. Kondisi ini membuat alga dan tumbuhan air tumbuh dengan sangat cepat hingga menimbulkan alga bloom atau ledakan populasi alga. Pertumbuhan alga yang berlebihan ini dapat menutupi permukaan air dan menghalangi cahaya matahari masuk ke bagian bawah perairan. Akibatnya, tumbuhan air yang berada di dasar tidak dapat melakukan fotosintesis dan akhirnya mati. Ketika alga dan tumbuhan yang mati tersebut terurai, bakteri pengurai akan memecahkannya. Namun pada proses penguraian ini memerlukan oksigen dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan kadar oksigen terlarut di dalam air menurun hingga ke tingkat yang sangat rendah, sehingga ikan dan organisme air lainnya kesulitan bernafas dan dapat menyebabkan kematian massal. Selain itu, beberapa jenis alga tertentu juga menghasilkan racun yang dapat masuk ke tubuh organisme air dan berpindah melalui rantai makanan. Proses ini disebut dengan bioakumulasi. Situasi ini tidak hanya membahayakan kehidupan organisme akuatik, tetapi juga dapat membahayakan manusia apabila mengonsumsi ikan yang telah terkontaminasi tersebut. Yang dilakukan saat terjadi ledakan alga yaitu jangan bersentuhan dengan alga secara langsung, cari papan informasi atau peringatan, jauhkan hewan peliharaan dan anak-anak dari sumber alga, bilas dengan air bersih jika tersentuh dengan alga, lalu laporkan bloom dan bau tak sedap kepada petugas yang dapat menangani. Faktor ilmiah penyebab alga blooming itu ada sinar matahari, nitrogen, pH air, dan suhu air. Ketika unsur tersebut berlebihan, terutama nutrien seperti nitrogen, maka alga tumbuh menjadi sangat cepat dan menyebabkan air menjadi hijau pekat. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.